sebagai pendahuluan, apa itu kehamilan postpartum? Jadi dalam kehamilan itu ada yang dikenal sebagai preterm, aterm, dan postpartum. Batasannya mudah. Di bawah 37 minggu disebut preterm. Antara 37 minggu hingga sebelum 42 minggu atau masih 41 minggu 6 hari disebut term. Di atas 42 minggu disebut dengan postpartum. Postpartum sendiri merupakan kehamilan lewat waktu atau lewat bulan. Jadi kehamilannya memanjang. Banyak yang nanya kenapa bisa sampai kehamilannya lewat bulan. Semua yang ada di dalam situ bisa memanjang akibat daripada kondisi hormon progesteron yang masih relatif tinggi, yang tidak menurun, sehingga kadar hormon estrogennya masih cenderung rendah. Hal tersebut membuat kadar oksitosin di dalam tubuh ibu tidak bekerja secara baik dengan tidak mengalami peak. Makanya tidak terjadi kontraksi saat kondisi tersebut. Yang berbahaya apa? Dimana nanti kita belajar di topik kedua, masalah plasenta yang sudah semakin hancur, semakin rusak karena semakin tua, maka sangat beresiko untuk bayi. Yuk, next. Enggak. Nah, tadi ya, kehamilan yang berlangsung sampai 42 minggu yang dihitung dari hari pertama haid terakhir atau berasalkan dari hasil USG serial, ya. Dihitung dari HPH ibu menurut dari rumus hukum Nigel. Nanti kita baca, setelah ini kita ngomongin hukum Nigel sedikit. Dok, kalau misalkan seorang ibu, misal ya, menstruasinya tidak teratur, tapi kalau ngelihat dari HPHT-nya 42 minggu, tapi kalau ngelihat dari USG serialnya 39 minggu. USG serial, namanya serial itu lebih dari 1 kali, jadi 2 atau 3 kali yang dilakukan sejak dari trimester 1. Yang dipakai yang mana? Tetap yang dipakai adalah yang USG. Dok, ada pasien datang, sebenarnya HPHT-nya udah 43 minggu, tapi sekarang dari hasil USG-nya barusan tadi kita lakukan, atau USG-nya baru seminggu dilakukan, usianya baru 37 minggu. Yang mana yang mau dipakai, dok? Itu yang dipakai yang di HPHT. Antara USG dengan hari pertama haid terakhir, yang dipakai adalah yang pertama USG trimester 1. Yang kedua, kalau USG trimester 1 tidak bisa digunakan, gunakanlah HPHT dibanding USG trimester 3. Kenapa? USG trimester 3 sangat amat berperan dan berpengaruh daripada status gizi ataupun status nutrisi. Contoh, saya punya pasien semalam, lahir 5,6 kilo. Maka di USG usia kehamilan memasuki 8 bulan, berat bayinya sudah 3 kilo lebih. Maka tidak bisa dipakai dong, masa 7 bulan sudah dilahirin. Gitu. Tetap HPHT lebih unggul dibanding untuk USG trimester 3. Kalau HPHT dibandingkan sama USG trimester 1 lebih unggul USG trimester 1 ya, sederhananya seperti itu. Yuk, next. Nih, kita ngomong sekarang seolah-olah adalah hukum Nigel. Kita ngomong katakanlah Ibu A ya. Ibu A HPHT-nya hari ini. Hari ini tanggal, susah deh tanggal 11. Kita bikin tanggal 10 aja ya. Hari ini tanggal 10 bulan Juni, 10 bulan 6 2021. Pertanyaannya, kalau seorang ibu tersebut lahiran, hamil dan lahiran, tanggal berapa lahirannya? Jadi hari tanggal 10-nya ditambah 7. Ya, 10 tambah 7 berarti tanggal 17. Bulannya dikurang 3. Bulan 6, sekarang bulan Juni dikurang 3, artinya jadi di bulan Maret. Tahunnya otomatis jadi tahun depan, 2022. Ya. Tapi ingat kalimat tanda petiknya itu. Untuk siklus menstruasi 28 hari. Dok, kalau setiap bulan maju seminggu, rumus Nigelnya sudah tidak bisa dipakai secara bagus, secara benar. Dok, mensnya nggak teratur, lebih-lebih, rumus Nigelnya tidak bisa digunakan. Ya, kebayang ya? Oke. Kedua, kesalahan dalam menentukan umur kehamilan tuh nggak sedikit. Makanya tadi saya sampaikan, kalau ada USG trimester 1, ya, pasiennya pernah dok USG di trimester 1. Trimester 1 itu berapa sih dok? Di bawah usia kehamilan 14 minggu ya. 12 minggu, 11 minggu, 10 minggu. Itu yang lebih dipakai untuk sebagai hari untuk perkiraan lahir atau usia kehamilannya. Dibanding dengan kondisi Nigelnya jika memang tidak bisa dipakai. Dok, saya yakin siklus mens saya cuma setiap bulan maju mundur 1 hari. Itu rumus Nigelnya bisa dipakai dan kita pakai itu. Dibanding gambaran hasil USG. Yuk, next. Apa faktor resiko dari kehamilan postmatur? Yang pertama, dia merupakan ini kehamilan perdana. Ya, belum pernah ada persalinan sebelumnya.
Apa hubungannya dok? Satu, ya, tadi kita udah ngomong masalah hormonal. Bisa juga masalahnya dari mulut rahim di mana belum ada pembukaan, belum pernah ada penipisan, dan itu semua butuh proses. Ada pasien yang mules-mulesnya 2 minggu, 3 minggu, dan itu normal selama gerakan bayinya bagus, tidak ada pecah ketuban, kondisi ibu dan bayinya bagus, ya biar aja. Tapi jangan terlalu lama. Semua yang disebut postmatur itu beresiko dan berbahaya. Kita tidak pernah mengizinkan seorang pasien untuk sampai masuk dalam fase postmatur. Saya pribadi di pengalaman di klinik pun 40 minggu saya hanya tunggu 2-3 hari, habis itu saya lahirkan dengan induksi atau apa, tergantung daripada kondisi pasiennya. Yang kedua, riwayat persalinan postmatur sebelumnya. Ya, jadi kalau kita udah ngomong masalah hormonal tadi, kita ngomong nanti tadi barusan ngomongin masalah nuliparitas hubungannya dengan anatomi. Jadi kalau sebelum anak pertamanya hamilnya sudah lewat 1 minggu, 2 minggu, ya, anak keduanya kemungkinan akan terjadi hal yang sama. Resiko nggak? Resiko, sangat beresiko. Maka itu yang perlu disampaikan kepada pasien, sampai benar-benar tanyakan untuk gerakan bayinya, benar-benar tanyakan mengenai kondisi keluhan ataupun tanda fisik dari ibunya, benar-benar tanyakan apakah ada keluaran dari jalan lahirnya, katakanlah keputihan, air ketuban, lendir darah, itu menjadi hal yang penting untuk dinilai. Dari data statistik didapetin kalau anak laki-laki lebih mudah terjadi postmatur. Ada hubungannya nggak dok dengan estrogen bayi? Nggak, ini hanya data statistik aja. Terakhir, faktor genetik dan obesitas. Kenapa dok obesitas dengan BMI di atas 25 risiko untuk terjadi postmatur? Karena ingat, nanti kita akan bahas di belakang, di plasenta, bahan dasar pembentukan daripada hormon estrogen dan progesteron adalah kolesterol, dan obesitas itu pasti kolesterolnya tinggi, jadi dia punya kadar progesteron lebih tinggi daripada wanita yang kondisinya tidak mengalami obesitas. Yuk, next. Apa aja faktor penyebabnya? Pertama, tuh kita tadi udah ngomong, masih berlangsungnya pengaruh progesteron. Progesteronnya terlalu tinggi diproduksi oleh plasenta, otomatis bayinya di dalam betah, jadinya postmatur. Yang kedua, kurangnya pelepasan oksitosin daripada neurohipofisis ibu. Bisa karena akibat satu, kita ngomong dari masalah tadi, pasiennya sendiri belum menurun kadar progesteronnya, belum meningkat kadar estrogennya. Jadi progesteron harus turun, estrogen harus naik. Yang kedua, ada masalah di hipofisis ibu. Ya, misalkan ibunya punya tumor, punya apa, di mana oksitosinnya tidak terbentuk secara bagus. Itu misalkan contoh. Yang tiga, si bayi sendiri pun kalau dia tidak nyaman, contoh bayi dengan preeklamsia, bayi dengan IUGR atau PJT. PJT itu pertumbuhan janin terhambat, IUGR itu intrauterine growth restriction, sama ya. Pokoknya bayi-bayi yang di dalam kandungan itu menderita, dia akan melepaskan kortisol. Tapi kalau bayi-bayi, contohnya bayi besar, bayi dengan ibu dengan sakit gula atau DMG, itu kortisolnya kecil, maka resiko untuk oksitosin terlepasnya juga lebih sedikit. Uterus tidak berkontraksi akibat tidak adanya tekanan pada saraf uterus dan sifatnya adalah herediter. Ya. Yuk, next. Ayo. Pengaruhnya apa sih postmatur? Yang pertama, kita ngomong pada bayi. Karena terjadi disfungsi plasenta. Kita ngomong topik setelah ini ya, plasenta kondisinya sudah menurun. Maka yang terjadi adalah kurang baik input maupun output. Bahaya mana dok? Input sama output, bahayaan output. Bayi di dalam tidak bisa mengeluarkan kotoran dari tubuhnya melalui plasenta untuk dikeluarkan oleh ibunya, maka akan beresiko untuk toksik dia di dalam. Dia bisa keluar meninggalkan feses, dia bisa keracunan, dia bisa banyak hal mengalami hipoksia di selnya di situ ya. Kenapa? Dedek bayi itu punya hemoglobin fetus atau HbF. Itu kondisi tersebut memungkinkan mereka untuk bisa mendapatkan oksigen dan gula dengan kekuatan yang mungkin lebih 5 sampai 6 kali lipat lebih besar daripada Hb kita. Jadi prinsip dasarnya sebenarnya bayi kalau dapat makanannya sedikit dia nggak terlalu masalah. Cuma kalau dia tidak bisa mengeluarkan kotorannya, maka dia terjadi ketoasidosis dedeknya. Asam di tubuhnya tinggi, dia tidak bisa keluar, maka terjadi banyak penumpukan pirufat laktat dan sebagainya. Itu yang lebih berbahaya dan lebih toksik.
Kita lihat masalah sindrom postmaturitas. Ini kejadiannya sekitar 12-20% jika kita mendapatkan pasien dengan kondisi di atas 41 minggu 6 hari. Stadium 1, kulit kering, ya, mudah kelupas, lemak-lemaknya atau vernixnya mulai kurang. Ya, hanya itu saja. Tapi kita udah masuk stadium 2, sudah mulai ada mekonium yang menempel pada kulit. Jadi warna kulitnya itu agak kehijauan, agak mirip kulek. Nah, kalau sudah stadium 3, kekuningannya itu sudah pada kuku, udah ada, ya, di tali pusat juga sudah ada, jadi udah makin lepek dia di situ. Lalu kalau misalkan kayak kuku panjang segala macam itu bukan, ya, bukan merupakan sindrom tersebut. Yuk next. Kita lihat pada bayi ini di badannya sudah ada lapisan mekonium, ya, kental, ya. Kulit tangannya sudah mulai keriput dan mulai ada yang mengelupas. Lihat tali pusarnya, ini bisa masuk ke mana nih? 2 apa 3, ayo. Ya, jadi kita lihat kondisinya. Gak bagus gitu bayinya dalam kondisi lahir dengan postmaturitas. Apa resikonya? Mekoniumnya bagus kalau cuma nempel di badan. Kalau masuk ke paru-paru, sulit untuk bisa diabsorpsi oleh paru sehingga membuat bayinya, kalau sering dengar, iya kemasukan air ketuban. Setiap bayi di dalam kandungan itu memang mengambil atau memakan air ketubannya sendiri. Yang bermasalah adalah kalau di air ketuban itu ada mekonium yang bisa menempel dan melekat di paru-parunya sehingga paru-parunya sulit untuk mengembang. Yuk. Kalau bayi apa pengaruhnya? Bisa nggak sampai meninggal? Bisa dong, ya. Tapi yang paling pasti karena dia di dalamnya lebih lama, maka resikonya untuk makin besar. Kalau dia makin besar, akan resiko untuk dilahirkannya sulit atau distosia. Kalau sampai distosia, salah satu resiko lainnya adalah pas saat persalinan adalah klavikulanya bisa mengalami patah karena tidak muat di jalan lahir. Dok, jadi kalau ada pasien dengan fraktur klavikula berarti salah penolong? Belum tentu. Jangan-jangan itu terpaksa dilakukan karena mau tidak mau, kalau tidak bayinya bisa meninggal. Ya, yang kedua masalah insufisiensi plasenta. Bayinya akan pertumbuhannya terhambat, air ketubannya akan berkurang atau oligohydramnion. Dia akan mengalami detak jantung yang mulai menurun atau hipoksia dan aspirasi mekonium bisa terjadi. Resiko bisa sampai cacat nggak? Ya tergantung. Kalau misalkan sampai deformitasnya besar, akibat persalinan bisa saja. Yuk, next. Kalau pada ibu apa ya? Lahirannya jadi lama atau distosia atau partus lama. Perdarahan jelas, karena makin besar kehamilannya, makin capek persalinannya, maka resikonya perdarahan jadi lebih besar. Cemas iya, frustasi iya, ya. Nah, ini sesuatu yang kalian harus pahamin. Saya baru, bukan masalah Sarah ya, saya baru kemarin dapetin pasien kehamilan 41 minggu masuk ke poliklinik. Saya lagi induksi 1 kali, pasiennya diminta sama orang tuanya untuk pulang karena tidak boleh diinduksi. Karena induksi itu tidak baik. Bayi di dalam masih betah, biarin aja di dalam. Akhirnya dia lahir 3 minggu kemudian dengan berat 5,2 kilo tersangkut. Nah, mau tidak mau kan harus dipatahkan dia punya klavikulanya. Kalau nggak lahir. Benar-benar nggak lahir. Muka bayinya udah biru. Datang-datang ke rumah sakit, muka bayinya sudah mengalami hipoksia berat. Dengan detak jantung sudah menurun. Resikonya terlalu besar. Ya, yuk next. Bagaimana cara kita mendiagnosis postmatur? Yang pertama, lihat dari riwayat haidnya. Jangan cuma nanya, dok, HPHT-nya, bu, HPHT-nya kapan? Jangan. Tanya, sebelumnya teratur nggak menstruasinya? Tanggal berapa biasa dapatnya? Jangan cuma sekedar nanya hari pertama haidnya doang. Yang kedua, tanya riwayat pemeriksaan antenatal. Jangan-jangan dia ada USG trimester 1. Kapan dia terakhir? Kapan dia pertama kali lakukan test pack? Kapan pertama kali dia merasakan gerakan bayi? Itu kan juga bisa terdetek. Ya dok, misalkan contoh, saya sudah telat mensnya 1 bulan, karena hari ini telat mens 1 bulan, saya test pack garis 2 tapi samar. Itu menjadikan suatu bentuk data yang bisa bersifat objektif. Terus 5 bulan kemudian, udah mulai dok rasa gerakannya, nah cocok. Jadi beberapa hal yang perlu dicocokkan untuk memastikan bahwa ini memang postmatur atau bukan. Yang kedua, lihat dari tinggi fundus uteri. Ya, kalau hamilnya bilang ya iya dok, sekarang hamilnya udah 8 bulan, kok tinggi fundusnya cuma sepusar nih. Nah, terus dilihat benar-benar. Jangan-jangan apakah bayinya kecil? Apakah air ketubannya tidak terbentuk? Atau memang apakah usia kehamilannya salah? Ya. USG, kita udah ngomong tadi, pemeriksaan radiologi dan laboratorium meyakinkan bahwa ini memang masih bisa dipertahankan dalam artian persalinannya metodenya seperti apa dan sebagainya. Yuk, next.
Ini kita udah ngomong tadi, kalau ada pasien dengan 41 minggu tanpa komplikasi, udah induksi deh. Ya, tapi kalau ada pasien dengan kondisi 41 minggu dengan adanya komplikasi, komplikasi apa? Baik komplikasi ibu ataupun komplikasi bayi. Ibunya apa, Dok? Kalau misalkan plasentanya kondisinya semakin buruk, di mana kondisi daripada sensitor volblasnya juga makin jelek, maka akan ada resiko untuk terjadi peningkatan tekanan darah pada ibu. Kita ngomong ibunya bagus, TTV-nya bagus, semuanya bagus, kita ngomong bayinya. Bayi beratnya di bawah 4 kilo, air ketubannya cukup, oke kita induksi. Bayi beratnya di atas 4 kilo, oke operasi. Bayi beratnya di bawah 4 kilo tapi air ketubannya sisa 1, oke operasi aja. Atau mungkin CTG dulu ya, lakukan rekam jantung bayi. Rekam jantungnya bermasalah, operasi. Rekam jantungnya bagus, oke boleh lanjut induksi. Mungkin bisa seperti itu kalimatnya. Yuk, next. Oke, untuk postmatur, ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum kita masuk ke plasenta? Assalamualaikum dok, izin bertanya dok. Iya, silahkan. Saya mau tanya dok, kalau tadi kan bahas kalau bayi itu tetelan air ketuban di dalam perut ibunya normal, tapi itu bisa jadi gangguan nggak dok? Kalau misalnya tertelan air ketuban itu dok, ada gangguan pada bayinya nggak pas sudah melahirkan dok? Oke, pertanyaannya bagus. Bayi itu, nanti kita akan bahas di ngomong di plasenta, tapi sederhananya bayi itu wajib. Bayi itu wajib untuk memakan atau meminum plasentanya sendiri. Masalahnya di dalam perut, kalau di dalam intrauterin akan sulit membuat ini masuknya ke paru-paru atau ini masuknya ke jantung. Saat dia masuk ke lambung, ya lambungnya akan mulai bekerja, ususnya akan mulai bekerja, mulai mensintesis di situ. Itu yang hal yang seharusnya terjadi. Itu yang seharusnya ada. Jadi apakah berpengaruh? Harus malah. Kalau sampai bayinya belum memakan air ketubannya, kita malah curiga adanya atresia, baik atresia di esofagus, atresia di duodenal. Dok, tandanya apa? Satu, air ketubannya banyak sekali karena nggak pernah dimakan sama bayinya. Di bayinya sendiri kalau dari USG-nya ya ada ketemu gambaran ekortikus, bukan ekortikus ya. Di esofagusnya ada gambaran double bubble, atau di dalam lambungnya ketemu double bubble untuk atresia duodenal. Ya, banyak yang memang artinya kelainan bersifat kongenital, kelainan yang sifatnya kelainan yang terjadi saat di dalam kandungan. Jadi jawabannya adalah malah harus dimakan, tidak ada resikonya selama air ketuban yang dimakan tidak ada mekoniumnya. Dok, susah banget memastikan bahwa air ketuban di dalam tidak ada mekoniumnya. Kan kita tidak bisa nyicipin, kita tidak bisa lihat. Pastikan saja selama ibunya kondisinya bagus, sphincter ani bayi itu pasti akan bagus. Dia tidak akan mengeluarkan mekonium kok. Tapi kalau misalkan status ibunya buruk, gizinya jelek, air ketubannya juga jelek, detak jantungnya udah berantakan, itu kemungkinan besar mekoniumnya sudah akan ada tercampur di dalam amnionnya atau selaput air ketubannya. Maka saat lahir langkah awalnya adalah sedot atau suction sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya daripada selang suction atau selang hisap itu, jika ditemukan bayi tidak bugar. Kalau bayinya bugar mah sudah nggak usah. Oke, silakan. Ada lagi? Oke, terima kasih dok. Yuk. Dok, berani dok? Boleh, silakan. Saya masih agak bingung untuk rumus Nigel itu hitungannya bagaimana dok ya? Bisa diulang? Oke, kita ulang ya. Kita ngitung maju aja ya, jangan kita ngitung mundur. Kalau mundur, kalau udah bisa ngitungnya, baru ngitung mundurnya lebih gampang. Dok nggak ngerti yang hitung mundur. Hitung mundur tuh seolah-olah saya bikin hari ini adalah hari taksiran akhirnya. Tanggal berapa hari pertama hari terakhir, jadi mundur ke belakang itu lebih rumit. Kita ngomong yang gampang aja. Kalau misalkan seorang ibu siapa tadi namanya yang nanya? Arif dok. Arif. Iya. Rif, gini Rif. Hari ini adalah hari pertama hari terakhir ibu. Tanggal 11 bulan 6 2021. Oke Rif, harinya ditambah 7. Jadi 11 ditambah 7 berapa Rif? 11 tambah 7, nggak usah mikir yang jauh-jauh Rif. 11 tambah 7. 18 dok. 18.
Hari ini bulannya bulan Juni. Juni itu bulan ke-6 ya Rif ya. Bulannya Arif kurangin 3. 6 kurang 3 berapa Rif? 3 dong. 3 itu bulan apa Rif? Maret. Berarti tanggal 7 tambah 11 18 ya. 18 Maret tahun depan si dedeknya itu usianya adalah 40 minggu. Tanggal 18 Maret 2022 adalah tanggal untuk taksiran dia lahir. Oke, kita tes ya Rif ya. Boleh ya? Oke. Tanggal 1 Mei 2021 hari pertama haid terakhirnya dia. Tanggal berapa dia untuk hari perkiraan lahirnya Rif? 1 tambah 7 8 kurang 3 5. Bulannya yang dikurang 3. Oh, bulannya Mei. 8 benar. Kurang 3 2 Februari. Betul, 8 Februari tahun 2022. Oke. Satu lagi Rif, contoh. Tanggal hari pertama haidnya tanggal Rif. Iya. Ya, sorry keputus. Tanggal hari pertama haidnya tanggal 10 Oktober 2021. 10 bulan 10 2020, sorry. Kapan dia lahirannya, Rif? 17 Juli 2022. Betul. Udah pintar kamu. Itu untuk penghitungan rumus Nigel. Oke. Satu lagi. Tanggal 1 Januari 2021. 1 Januari 8 8 Agustus 2022. Caranya gimana? Kok bisa jadi Agustus? 8-nya udah benar. 2022-nya udah benar. Bulannya. Jadi satunya itu yang Januari 1 tahun. Sebenarnya ada rumus cara gampangnya. Tapi kalau mau pakai logikanya, Januari 1 bulan, tahunnya digeser, jadi dapat 12 jadi 13, 13 dikurang 3 10. Jadi bulannya bulan Oktober. Atau mau pakai tangan juga boleh. Januari kan, mundur. Desember, November, Oktober. Ya, bisa ya? Iya. Oke. Ada lagi pertanyaan lain? Izin bertanya, Dok. Yuk, silakan. Kalau misalnya dia 22 Februari, Dok, di majuin. 22, coba kamu hitung. 22 tambah 7 berapa? 29, tapi kan 29 4 tahun sekali, Dok. Iya, tapi kan Februari, kan kita nggak bulan Februari jadi lahirannya nanti. Sabar dong. Oke, 22 tambah 7, 9. 29. Februari dikurang 3? Desember. Pelan-pelan. Pelan-pelan. 2 tambah 12. 14. 14 dikurang 3? 11 11. 11 bulan apa? November. November. Tadi bilangnya apa ya? September ya? November ya? Oke, udah. Tanggal 29 November. Di bulan November ada nggak tanggal 29? Ada. Maksud saya tuh kalau misalnya lahirnya tanggal 29. Oh, ya udah dimajuin 1 hari. Jadi tanggal 1 Maret. Tergantung. Kalau lagi 4 tahun sekali dapat ya dapat di 29. Kalau enggak emang ke 1 Maret. Oke, Dok. Berarti dimajuin. Bukan dimajuin, emang nggak ada tanggalnya. Otomatis kan jadi hitungan kalender. 28 ya bisa tanggal 1. Oh iya. Oke. Ada lagi nggak? Dok, izin, maaf saya ini sedang menampilkan slide dok. Maaf saya izin ke toilet. Oh iya. Oke, ada lagi nggak menanya? Izin bertanya, Dok. Yuk, silakan. Apakah ada insiden yang lebih tinggi terhadap kehamilan yang twin, yang kembar, terhadap distosia tersebut, Dok?
Oke, persalinan gemeli atau twin pregnancy itu lebih berhubungan terhadap resiko prematuritas. Kenapa? Karena terjadi overdistensi. Jadi rahimnya yang tadinya muatnya cuma 3 kilo, sekarang ada 2, bisa jadi 5-6 kilo. Maka regangan tersebut dan plasentanya juga ukurannya besar akan menimbulkan reaksi oksitosin yang lebih besar. Jadi malah persalinannya prematur kalau pada topik kita yang postmatur ini, ya. Jawaban pertama. Jadi apakah kehamilan kembar punya resiko postmatur? Ada, tapi hampir bisa dibilang malah kelahirannya prematur. Saya bisa ketemu bayi kembar sampai 38 minggu aja saya udah senang. Karena di 34-35 ibunya biasanya udah nggak bisa bangun. Ingat ya, bayi kembar bukan merupakan gift. Bayi kembar merupakan sebuah masalah. Jadi jangan nanti kalian berdoa saat hamil, ya Allah mudah-mudahan gue punya anak hamil kembar 3. Jangan. Melorot semua yang ada di badan kamu nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pada kondisi bayi kembar bisa terjadi distosia? Jelas, hamil kembar hanya boleh dilahirkan normal jika presentasi anak pertamanya kepala. Dan dilakukan di fasilitas yang siap. Kenapa? Saat lahir anak kepala dalam waktu segera harus dilahirkan anak kedua. Kalau anak keduanya presentasinya melintang, karena tadi resikonya salah satunya adalah itu, malposisi atau malpresentasi, maka bayi kedua akan ditarik kakinya. Kalau misalkan gagal juga dilakukan tindakan, maka risikonya harus sampai tindakan operasi sesaria. Makanya untuk rumah sakit yang sifatnya bukan rumah sakit pendidikan, hampir bisa dibilang gemeli atau twin pregnancy, sifatnya sering kali untuk dilakukan tindakan operasi untuk meminimalisasi resiko. Kebayang ya, anak pertama, dok udah sering nggak? Saya sering sekali tuh. Lahir anak pertama, anak keduanya melintang, tarik kaki, betot, bayi cuma 2 kilo diputar-putar. Ngelahirin ekstraksi kaki itu tidak semulus daripada ngelahirin kepala. Putar bahu, putar pantat, tarik, putar sana, tarik sana, kasihan dari bayinya. Gitu. Ada yang mau nanya? Jadi kalau ditanya apakah boleh lahir normal, ya jawabannya boleh, asalkan presentasi terbawah. Jadi bayi yang lahir duluan itu kepala. Dok, kalau bayi yang lahir duluan bongkong, nggak boleh. Yang pertama harus kepala. Ya. Oke, udah nggak ada lagi yang ditanya? Oke, kalau nggak ada yang ditanya kita masuk ke plasenta. Boleh dipresentasiin yang plasentanya? Oke. Di slideshow, please. Oke, kita ngomong satu-satu ya. Kita ngomong plasenta. Apa sih plasenta? Plasenta adalah bagian dari kehamilan, makanan dan kecukupan kepada seorang bayi. Halo, ini saya lagi ikut pekerti juga, disuruh absen, disuruh ngajar. Oke lah, bodo amat ya, kita ngajar dulu ya. Oke. Plasenta bentuknya bundar atau mendekati bundar. Kurang lebihnya akan bulat. Kenapa bulat? Karena dia tumbuh melingkar dari posisi implantasinya. Ya, diameternya sendiri bisa sampai 20 cm, bahkan lebih pada kondisi-kondisi di mana plasenta tidak sehat. Dok nggak ngerti, plasenta itu bukan hanya butuh lebar, tapi butuh tebal. Kalau plasentanya kurang tebal, itu dia akan melebar. Nggak ngerti dok, gini. Saat implantasinya bagus, maka plasenta akan tumbuh meninggi, menebal dulu. Baru sekaligus dia akan terus untuk melebar. Saya kasih perumpamaan adalah kota Jakarta. Kalau kota Jakarta itu dirasa sama investor tidak menghasilkan, maka tidak akan terjadi pembangunan gedung. Ya, kalau dia tidak terjadi pembangunan gedung, maka yang terjadi adalah dia tidak meninggi, tidak ada gedung-gedung tinggi dibuat. Setelah gedung tinggi dibuat, makin lama yang gedung tinggi itu akan membuat daerah-daerah sekitarnya, Jakarta Selatan ikut menebal, meninggi, Tangerang ikut meninggi, Bekasi ikut meninggi. Itu hal di mana melihat bahwa kecukupan daerah tersebut akan sumber daya cukup baik. Plasenta akan melihat daripada sumber darah di arteri spiralis yang ada di endometrium. Kalau cukup baik, dia cukup, dia tidak akan
melakukan invasi dengan terus menebar. Ya, beratnya gimana? Rata-rata 500 gram pada usia kehamilan 40 minggu atau tahun. Yuk, next. Ini gambar dari plasenta. Yang di gambar A pada bulatan yang di atas itu adalah kondisi di mana proses berusaha melekatnya daripada fetus atau embrio yang mulai menghasilkan plasenta atau calon plasenta atau trophoblast melekat menempel pada dinding endometrium, dan slide B menunjukkan seberapa berusahanya villi chorioalis masuk menembus hingga ke arteri spiralis untuk bisa melakukan remodeling. Kebayang ya? Nah, dari yang pertamanya nempel, saya kasih perumpamaan trophoblast itu, syncytial trophoblast itu merupakan seperti sebuah akar berusaha mencari sumber air. Lalu setelah ada sumber airnya, dia akan melakukan remodeling. Remodeling itu persis kayak pasang konblok, pasang semen, supaya aliran darah yang didapat tidak menyempit, tidak berkurang, malah terus melebar. Ya, kayak dipasang, siapa yang di sini pasang kawat gigi? Nah, persis kayak gitu. Jadi langsung dipasang, dipagerin itu pembuluh darah spiralisnya supaya dia tidak menyempit. Yuk, next. Nah, ini terjadi kalau misalkan awal daripada remodeling. Waduh, saya nggak pegang mouse ya. Kita bisa melihat itu. Kalau yang sebelah kiri potongannya sagital, kita bisa lihat itu selnya udah merusak, trophoblastnya berusaha nempel melekat di dinding-dinding arteri spiralis supaya dia terus terbuka. Ini proses di mana kondisi plasenta tidak bisa mendapatkan cakupan yang bagus kalau dia terjadi gagalnya remodeling. Ini awal mula terjadinya untuk preeklamsia. Ini awal mula terjadinya dari bayi yang lahirnya kecil atau PJT. Ini daripada pasien dengan kondisi plasentanya melebar meluas hingga ke plasenta previa dan sebagainya. Kalau tidak implantasinya tidak bagus, maka yang terjadi adalah remodeling yang terjadi ini akan terus terjadi di pembuluh atau arteri spiralis lainnya. Semakin banyak arteri spiralis yang terlibat, resiko bleeding, resiko abortus dari awal hamil, resiko perdarahan pasca lahiran itu juga semakin besar. Ya, yuk next. Kalau kita lihat, saya kasih perumpamaan gambar B. Plasenta itu misalkan melakukan invasi pertamanya pada pukul 6 ya, di bagian bawah. Saat dia nempel di bawah, dia akan melakukan remodeling di situ supaya dia mendapatkan kecukupan aliran darah. Tapi ingat, dia tidak hanya menempel dan melekat pada bagian arah jam 6. Dia terus akan melakukan infiltrasi sampai paling tidak antara jam 2 sampai jam 10 malam. Bagian atasnya saja yang tidak ada pembuluh darah yang tempat plasenta tidak menempel. Kebayang ya? Jadi plasenta itu akan terbentuk mengelilingi daripada bayi itu sendiri sehingga bisa memberikan kecukupan makanan yang bagus. Kita bisa lihat kalau misalkan dia sudah melakukan remodeling, maka pembuluhnya akan melebar dan pembuluh darah di situ bisa masuk ke dalam plasenta dalam kondisi yang cukup banyak. Yuk, next. Kalau misalkan kita ngomong tadi, tempat melekatnya, nah itu namanya disebut insersio. Insersio sendiri ada banyak. Ada yang insersio yang normalnya itu sentral. Jadi tali pusar itu menempel di tengah-tengah plasenta, disebut insersio centralis. Dok, kalau dia agak miring sedikit, namanya lateralis. Dok, kalau dia di tepi plasenta, namanya marginalis. Dok, kalau misalkan dia sampai menempelnya di selaput ketuban, namanya filamentosa. Oke, kenapa hal ini bisa terjadi? Ini hubungannya dengan tadi. Saat dia pertama kali melekat, disitulah pertama kali adanya ibu kota. Saya ambil perumpamaan seperti itu ya. Maka di tempat itulah pertama kali plasenta tumbuh. Namun, plasenta bukan berpindah. Plasenta tidak bisa berpindah. Tapi yang terjadi adalah plasenta ini sifatnya adalah... Sorry, saya lagi baca WA. Plasenta ini sifatnya berusaha mencari arteri spiralis yang daripada itu, kalau misalkan dalam posisi seperti ini, maka
lateralis, marginalis, atau filamentosa menunjukkan bahwa arteri spiralis pada tempat tersebut tidak memungkinkan untuk bisa diambil ya darahnya atau diberi menjadi sumber perdarahan yang baik. Yuk, next. Plasenta sendiri terbentuk di 16 minggu. Tapi ingat, bentuknya saja yang lengkap di 16 minggu dengan pengalihan daripada hormon progesteron oleh sel TK dan sebagainya. Tapi fungsinya untuk bisa memberikan kecukupan baik nutrisi dan sebagai produk untuk bisa mengeluarkan kotoran bayi tetap di usia kehamilan 20 minggu. Letak plasenta umumnya di depan itu artinya korpus anterior, dan di belakang di korpus posterior, ya. Dan di arah fundus, sebenarnya paling banyak di arah fundus, ya. Karena di bagian fundus itu tempat keluar daripada tuba. Jadi 5 hari setelah pembentukan bayi, maka plasenta akan menempel pada area dekat-dekat fundus. Kalau di fundus tidak dapatkan tempat implantasi yang bagus, baru dia akan menempel di posisi yang lain. Yuk, next. Kita lihat pada hamil 5 bulan, ya paling dalam 1 menit cuma 300 cc. Tapi kalau sudah minggu ke-40 bisa 500 sampai 750 cc. Ya. Akan banyak darah yang akan mengalir ke situ. Seorang manusia itu darahnya sekitar 4 sampai 5 liter sampai 6 liter. Jadi kalau perdarahannya 600 cc hanya butuh waktu 10 menit untuk bisa bikin darahnya di dalam tubuhnya habis. Jadi pasien dengan resiko dengan HPP pada saat seminggu usia kehamilan 40 harus dilakukan tindakan segera karena ini akan berisiko sekali untuk menyebabkan kematian. Ruang interfilar sendiri antara plasenta dengan endometrium itu darahnya kurang lebih 150 sampai 250 cc. Ya, yuk next. Apa aja sih fungsinya plasenta? Yang pertama, dia memberikan makanan atau nutrisi. Yang kedua tadi sebagai alat yang mengeluarkan bahan bekas metabolisme atau ekskresi. Selanjutnya sebagai alat yang memberikan zat asam dan mengeluarkan CO2 sebagai fungsi paru-parunya bayi atau respirasi. Sebagai alat pembentukan hormon. Jadi di bawah 16 minggu, hormon estrogen dan progesteron masih dihasilkan oleh korpus luteal yang ada di ovarium. Setelah itu, baru akan digantikan oleh plasenta untuk menghasilkan hormon progesteron dan estrogen. Sebagai alat penyalurkan antibodi dari ibu kepada janin, ya, banyak fungsinya, baik secara difusi dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di belakang. Yuk, next. Makanan atau nutrisi bisa masuk menembus trofoblast plasenta tergantungnya dari pertama apa? Konsentrasi di kedua belah lapisan trofoblast. Maksudnya gimana? Pasien dengan kondisi, misalkan kita ngomongnya adalah kadar gula darah, ya. Pasien dengan kadar gula darah 50, misalkan ibunya mengalami shock karena mengalami hipoglikemia. Kira-kira bayinya akan tetap dapat, tapi tidak mendapatkan kebutuhan yang cukup. Ya, bayi tetap akan mendapatkan kadar glukosa, tabung memang jumlahnya tidak cukup. Namun ingat, dia punya yang namanya HbF. Dia punya hemoglobin yang bersifat untuk mampu mengikat oksigen dan gula dalam jumlah yang lebih banyak. Maka daripada itu, kita tetap mengharapkan gula darah ibu paling tidak di atas angka 120 dengan harapan bisa memberikan kepada bayi dalam jumlah yang cukup. Dia sifatnya difusi, jadi artinya kalau 120 mungkin ada yang bisa sekitar 40, 30 yang diberikan kepada bayi. Tapi kalau 50 ya berarti cuma 10 kan yang diberikan kepada bayinya. Itu contohnya seperti itu. Yang kedua, tebalnya lapisan trofoblast. Jadi kalau semakin trofoblastnya semakin tebal, contohnya apa? Ada jaringan fibroid, ada sebagainya macam, itu kondisinya akan menyulitkan. Ketiga, besarnya permukaan yang memisahkan, ya hampir jarang lah untuk kondisi seperti ini. Dan jenis-jenis zat, jadi tergantung. Kita ngomong tadi adalah contohnya adalah gula atau glukosa C6H12O6. Tapi kita ngomong cerita yang lain, misalkan contoh dok, natrium, kalium itu bisa dilakukan difusi secara pasif, jadi bisa langsung masuk. Ya, tergantung jenis zatnya. Yuk, next. Dok, apa yang terjadi kalau misalkan kondisinya daripada si pembuluh darah tersebut mengalami penyumbatan? Nah, ini kita bisa lihat. Kalau misalkan terjadi pembuluh darah arteri spiralis yang mana sih dok? Aduh, saya nggak ada mouse nih. Itu yang melingkar bentuk pink. Coba bisa kelihatan nggak di coba yang pegang? Bukan, yang di luarnya sayang.
bukan benar tadi yang tadi, tapi ada lingkaran yang di luar. Itu lingkaran dalam, itu yang plaknya, itu arteriosklerotiknya. Ya ada tuh. Coba agak mundur, kamu dari laptop kelihatan nggak? Kalau nggak aku tes buta warna nih. Nah iya benar itu, kelilingin itu. Kelilingin, nah itu adalah arteri spiralisnya. Coba yang di lingkaran dalam tadi. Nah, itu adalah bentuk plaknya. Jadi kalau ada atriotik yang terjadi di arteri spiralis seperti ini, maka aliran darah dari arteri spiralis tergantung ya. Kalau kita menempelnya di bagian fundus, maka mungkin arteri ovarika dari hipogastrika yang lebih mendukung. Tapi kalau dia nempelnya di bagian anterior atau posterior, memang dua-duanya bercabang secara descens ya. Artinya dua-duanya memberikan makanan. Nah, itu yang membuat kondisinya tidak bisa mendapatkan bayinya dalam kondisi kecukupan. Kalau begini ceritanya, maka plasenta pinter. Dia akan melakukan mencari arteri spiralis baru dan melakukan remodeling baru. Kebayang plasentanya menjadi tidak tebal, jadi tipis. Kebayang bayinya jadi PJT. Dan kebayang setiap melakukan remodeling ini, maka akan beresiko untuk membuat tekanan darahnya juga ikut berubah, ikut naik. Ya, yuk next. Lebih tua kehamilan, maka lebih tipis lapisan trophoblast, maka lebih mudah natrium melintas. Ya, natrium makin banyak masuk ke dalam, maka akan lebih mudah melakukan reaksi kontraksi. Zat amino, urea, asam urat juga sebagai gas yang disalurkan secara diffuse. Diffuse itu seperti yang saya sampaikan tadi ya. Konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi kalau aminonya di bayi tinggi, dia akan oper ke aminonya ibu. Ibunya punya gangguan ginjal, di mana amino, asam urat, dan pirufat dan segala macamnya tinggi, maka bayinya tidak bisa mengalirkan ke ibunya karena sifatnya harus diffuse. Protein yang dipecah juga sama, itu juga harus bisa disalurkan ya. Yuk next. Next. Lagi hang ya. Oke, ini kita lihat bagaimana plasenta di dalam proses kehamilan itu sangat amat terganggu. Yang bisa dilakukan adalah pemberian antioksidan, vitamin C dan vitamin E. Kenapa? Plasenta di dalam kafum uteri, di dalam rahim, itu berusaha semaksimal mungkin bekerja keras untuk bisa memberikan kecukupan makan. Berubah menjadi superoksida. Ya, kalau dalam kondisi seperti ini superoksida yang sudah mulai tumbuh, superoksida ini merupakan bentuk daripada radikal bebas. Yang kalau misalkan ketemu dengan mitokondria dan sitosol, superoksida ini malah bukannya dinetralize, tapi dia akan malah menjadi hidrogen peroksida, H2O2 yang lebih merusak. Kebayang, plasenta sudah bekerja keras seperti tadi, ketemu ada radikal bebas, ketemu ada zat yang sifatnya bisa menghancurkan dan membuat rusak daripada sel, H2O2 itu sangat rusak, maka akan sangat beresiko. Di sini peran daripada kita bisa memberikan arahan ke ibu bagaimana ibu bisa minumnya secara bagus, istirahat secara bagus, tidak stres, asupan vitaminnya bagus, sehingga antioksidan dan vitamin C dan vitamin E juga bagus, dan bisa membuat antara superoksida dan hidroksiperoksida ini dirubah secara oksidatif menjadi H2O dengan O2. H2O itu air, O2 itu oksigen. Ya. Jadi tidak sampai membuat kerusakan yang sifatnya berat, baik di dalam mitokondria ataupun sel itu sendiri. Next, kita akan ngomong nih. Oh, setelah ini ya. Hanya beberapa protein yang disalurkan secara utuh. Jadi kalau misalkan autoimun atau imunoglobulin G itu disalurkan. Tapi kalau yang lain-lain itu biasanya tidak bisa melewati sawar darah plasenta ya. Mineral berat atom lebih rendah lebih mudah disalurkan pada yang lebih tinggi karena secara bentuk ukuran. Vitamin juga yang larut dalam air lebih cepat ya daripada vitamin yang larut dalam normal. Apa yang vitamin larut dalam air ya? Adek ya. Yuk next. Berat ya. Ayo Jar. Mohon maaf, agak lambat seperti pindah slide-nya. Ya, nggak apa-apa. Oke, gimana tadi Jar? Yang ini dong, yang janin terbatas. Begitu Bukan, dong? yang gambar. Oh, sudah gambar.
di saya belum sampai, mungkin jaringan kali. Nah, oke. Pada saat ini bisa dilihat ya, reaktif oksigen species atau ROS sebagai radikal bebas sangat toksik. Ya, dia bisa menghancurkan mitokondria, dia bisa menghancurkan DNA. Jadi jangan selalu disalahkan orang tuanya, bukan. Jangan-jangan memang selama proses kehamilan, terutama di trimester 1 saat organogenesis di bawah 16 minggu, tidak mendapatkan kecukupan cairan atau ibunya mengalami COVID, ya kita ambil paling gampang sekarang ya, mengalami hipoksia berat, maka ROS ini sebagai sebagai radikal bebas yang sifatnya LED merusak akan sangat banyak di dalam tubuh dan akan sangat punya kemampuan untuk bisa membuat kelainan pada bayinya maupun daripada plasentanya. Yuk, next. Ini kita bisa lihat ya, kalau misalkan defisiensi dari arteri spiralisnya tadi yang kita ngobrol tadi, maka semakin banyak defisiensi, maka plasentanya semakin malperfusi. Ya, kalau plasentanya sendiri tidak sehat, di mana plasenta growth hormonnya juga sudah tidak terbentuk secara bagus, fungsinya juga jadinya berantakan, maka yang terjadi adalah impactnya ke bayi. Sebenarnya sederhananya seperti itu. Baik dari fetal growth restriction atau bayinya akan jadi lebih kecil, atau bisa risiko untuk terjadinya peningkatan tekanan darah atau yang dikenal sebagai preeklamsia. Ya, jadi sangat penting untuk bisa melakukan remodeling di awal kehamilan. Hati-hati nak, jatuh nak, hati-hati nak. Jadi hati-hati untuk di trimester 1 usahakan nutrisi bagus, usahakan makan bagus, cairan bagus sehingga remodelingnya bisa berlaku secara baik. Hai, aku Rega. Ayo next. Nah, ini contoh ya, contoh di mana bagaimana plasenta melakukan infiltrasi dan berhasil pertidaknya di arteri spiralis. Kita lihat yang di paling kiri. Pertama kali arteri spiralis itu diimplantasi oleh trofoblas, maka yang diimplantasi seperti saya sampaikan tadi di arah jam 2 sampai jam 10. Ya, saat di jam 2 sampai jam 10 bagus, maka dia akan melakukan pertumbuhan secara baik dan tidak melakukan invasi berlebihan. Bagaimana dengan preeklamsia? Kita bisa lihat perbedaannya antara yang di bagian bawah bagus, tidak ada kelainan pada bagian atasnya, namun sincerotropoblasnya sendiri melakukan koneksi yang salah. Antara satu dengan yang lainnya tidak membuat kelancar, malah hanya melakukan distorsi, hanya melakukan perubahan sehingga bentuk alirannya menjadi lebih tidak bagus, tidak lancar. Sederhananya bahasanya seperti menyempit, seperti macet. Nah, kalau untuk preeklamsia. Bagaimana dengan preeklamsia dengan disertai IGR? Jalanannya boro-boro. Dari awal itu terbentuknya plasenta, tempat menempelnya pun tidak bagus, kecil. Dia tidak bagus sehingga yang terjadi udah macet karena akibat bukan hanya sekedar jalanan atau mobilisasinya tidak bagus, tapi memang jalanannya pun tidak bagus. Dok, kalau keguguran, nah bisa dilihat ya, di awal hamilan terus berusaha daripada trofoblas untuk mencari tempat implantasi yang bagus, tapi tidak ada yang bagus, tidak ada yang berhasil bagus, bahkan dia sampai mencari di arah pukul 12 ke atas pun tidak ada tempat yang bagus untuk menempel, maka dia akan terjadi keguguran. Yuk, next. Jadi, apa yang menyebabkan kondisi di mana plasenta menurun? Yang pertama, tadi kita udah ngomong, adanya radikal bebas, baik ROS-nya itu sendiri, baik daripada kadar superoxide-nya, baik daripada kadar H2O2 yang terlalu banyak, sehingga membuat jaringan plasenta itu sendiri rusak. Yang kedua, jangan lupa berhubungan juga dari invasi trofoblas di trimester 1 atau di awal kehamilan, di mana dia gagal remodeling. Ingat kalimatnya, gagal remodeling. Itu yang membuat kondisi baik bisa beresiko pada bayi kecil maupun eklamsia. Dok, kalau miscarriage atau keguguran gagal remodeling? Bukan, itu bukan gagal remodeling. Dia gagal untuk melakukan implantasi yang baik. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanya? Dok, kalau misalkan nanti kita ketemu di pas saat kita di paniteran klinik, kita lihat plasentanya tebal-tebal, berarti sehat. Tebal berarti kemungkinan sehat.
Ya, normalnya plasenta itu 2,5 sampai 4 cm. Jadi kalau tebal itu pasti sehat ya. Tapi kalau plasentanya tipis, lebar, lebih dari 25 cm, percayalah itu kemungkinan memang ibunya ada kondisi lain ya. Artinya entah dia penyakit kronis atau ada preeklamsi atau HDK atau DNG dan sebagainya. Sehingga arteri spiralisnya sangat sulit untuk bisa dicapai. Ada yang nanya? Kalau nggak ada, mungkin nanya kita masuk topik ketiga. Izin ganti slide. Oke. Sambil ganti saya juga WA dulu sebentar ya. Baik dok. Permisi dok, saya slide-nya. Oke. Kita masuk sekarang mengenai CPD. Saya nggak akan bahas mengenai yang lain, kita akan ngomongin pelvic, passenger sama pelvicnya aja, passenger sama passes-nya aja. Tapi mungkin sedikit masalah power ya. Oke, kita ngomong distosia. Oh, saya belum ganti logonya. Lambang background-nya, maaf ya. Oke, batasan dan definisi distosia macet. Intinya distosia dis itu ada masalah, tosia itu artinya jalan lahirnya ya, jalan lahirnya macet. Dari pembukaan sempurna, serviks sempurna, yaitu kalau kita ngomong setelah pembukaan lengkap, 2 jam untuk pada persalinan yang belum pernah terjadi atau nullipara, dan 1 jam pada multivara. Next. Ini kita ngomongin kala, Friedman sudah bikin kala 1, kala 2, kala 3, kala 4, sudah tahu semua ya. Kala 1 itu dari pembukaan 0 sampai pembukaan lengkap, kala 2 itu dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir, kala 3 itu dari bayi lahir sampai lahir plasenta, dan kala 4 2 jam setelahnya. Jangan sampai salah. Friedman ini ya bapaknya obstetri lah bisa dibilang. Yuk next. Ini kita ngomong indikator-indikator daripada kondisi persalinan, bahwa memang pada pasien dengan multipara atau sudah pernah melahirkan akan menjadi lebih cepat, lebih mudah dan sebagainya ya. Yuk next. Faktor resiko untuk terjadi distosia adalah jarak antara kehamilan yang memanjang. Jadi udah 15 tahun dok antara anak pertama dan anak kedua, itu juga beresiko ya. Yang kedua ini anak pertama atau primigravida atau persalinan ganda atau multiple seperti yang ditanyain tadi. Yuk next. Nah, pada kondisi mau CPD topiknya, mau distosia, yang selalu kalian ingat adalah power, passes, dan passenger. Jangan keluar dari situ ya. Yuk next. Apa itu power? Power itu adalah tenaga. Yuk. Atau kontraksi ya, fundal dominan dengan kontraksi lebih besar di fundus, rata-ratanya sekitar 24 dan aktifnya itu sekitar 40 sampai 60. Nggak ngerti dok, nanti kebaca di CTG saat kalian masuk di penelitian klinik. Bayi ibu yang melahirkan direkam jantung bayi di bagian bawah itu namanya CTG. Fase aktif itu nilainya sekitar di atas 40 baru dibilang fisnya ada kuat ya. Tekanan relaksasi sekitar 12-15, kalau di baseline-nya dibikin angka 10 biasa dari CTG itu. Makin lama makin sering bertambah ya, pada fase aktif bisa sampai 2-3 kali ya. Yuk. Ini aktivitas normal uterus, kita lihat selama dia berkontraksi maka kontraksinya akan terus naik, dan ingat
kontraksi tidak boleh terlalu kuat dan terlalu sering. Kalau terlalu kuat, saat kontraksi arteri spiralisnya terjepit, maka plasenta sama aja tidak bisa memberikan makanan yang cukup bagus saat kontraksinya kuat. Jadi tetap harus ada fase relaksasinya ya. Jadi makanya kurvanya jadi kencang, relax, dan sebagainya. Yuk, next. Ya, next dulu aja, kita nggak ngomongin masalah ini karena tidak termasuk dalam CPD. Lagi. Ya, kita ngomong dari jalan akhir. Yuk. Apa sih CPD itu? CPD adalah cephalopelvic disproporsi. Artinya antara kepala bayi dengan pelvic dengan jalan lahir mengalami disproporsi, mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk bisa lahir normal. Ya, apakah bisa daripada panggulnya yang bermasalah atau bisa bermasalah dari bayinya yang bermasalah? Kalau kita ngomongin panggul perempuan yang sifatnya ginekologi adalah panggulnya bagian antero-posteriornya lebih lebar dibanding lateral. Nggak ngerti dok? Antara kanan kirinya lebih lebar dibanding depan belakang. Makanya kalau perempuan panggulnya terlihat lebih ke samping. Nah, mungkin bahasanya lebih mudah itu ya. Dibanding panggul yang bersifat tipe lain dari yang laki-laki, dari platypeloid dan sebagainya ya. Jadi dia harus sedikit melebar ke samping, tapi cukup untuk depan belakangnya dilewati oleh kepala bayi. Next. Ya, kita ngomong ini bentuk daripada pelvic, seperti sudah sampaikan tadi. Yang bagus, yang sifatnya memungkinkan atau female pelvic adalah yang lateralnya lebih lebar daripada anteroposteriornya. Tapi juga nggak bisa yang platypeloid. Kalau platypeloid memang lateralnya lebar, tapi anteroposteriornya terlalu kecil sehingga bayi juga tidak bisa masuk. Yuk, next. Ya, ini bagaimana kita mengukur daripada panggul itu sendiri. Sekarang hampir bisa dibilang, kita mengacu pada ACOG 2013 yang menyatakan bahwa definisi CPD, saya masukin ke sini ya, saya mohon maaf. Definisi CPD hanya bisa didapat jika pada pasien dengan kontraksi adekuat kepala tidak turun saat memasuki fase aktif. Jadi artinya definisi CPD itu kalau pasiennya sudah masuk fase aktif dan kepala bayinya tidak turun. Jadi nggak perlu tuh di usia 36 minggu kita periksa dalam untuk melihat panggulnya lewat atau tidak gitu ya. Karena satu tidak nyaman, yang kedua juga belum terbukti karena secara evidence base-nya juga dibilangnya harus pada fase aktif. Jadi biarin aja. Saya tidak pernah periksa dalam pasien saya sebelum dia mules. Ya. Selama ada USG, bayinya bagus, tumbuh kembangnya bagus, ya sudah. Toh kalau memang harus operasi juga dalam 10-15 menit sudah bisa dioperasi kalau tidak menjadi sesuatu hal yang menjadi sulit gitu ya. Yuk, next. Nah, kita nanya nih, kalau A bentuknya seperti itu, ya, di mana kondisinya antero-posteriornya dengan lateralnya hampir sama, bahkan lateralnya terkesan sedikit lebih pendek dibanding antero-posteriornya. Sedangkan, yang A itu lateralnya lebih lebar dibanding antero-posteriornya. Maka yang A ini adalah bentuk yang perempuan atau ginekoid. Bagaimana dengan yang B? Kita lihat antero-posteriornya dengan lateral hampir sama. Ini yang punya pria, punya laki-laki. Ya, bisa kelihatan bedanya ya. Yuk, next. Ya, bagaimana cara mengukur pelvic? Saat kalian lakukan pemeriksaan dalam, saat kita lihat gambar yang paling sebelah kanan, itu bisa dilihat masuk tangan, kalau ujung jari ketiga kita menyentuh tulang belakang atau promontorium, maka bisa dibilang panggul ibunya sempit. Ya, promontorium itu normalnya tidak teraba. Jadi kalau sampai promontoriumnya teraba, berarti bisa dikonfirmasi bahwa panggulnya sempit. Dok, sempit itu bukannya ada sempit absolut, sempit iya memang. Tapi secara dunia tidak lagi ngomongin sempit absolut, sempit relatif dan sebagainya. Di buku sinopsis obstetri keluaran Sriwijaya memang masih ada pembagian seperti itu. Maksud dari pembagian seperti itu adalah mau ngelihat masih mau dicoba enggak untuk lahiran normal. Karena kalau sempitnya sempit banget di bawah 6,5 ya udah nggak usah coba lahir normal. Mereka menyebutkan seperti itu. Tapi sederhananya nggak usah kalian pikirin sampai ke sana. Periksa dalam kalau raba atau enggak promontoriumnya. Saat keraba ada bagian keras, saat kalian lakukan pemeriksaan dalam, anggap itu sudah panggul sempit dan jangan dilanjutkan untuk persalinan normalnya. Yuk.
Next. Biar. Oh, mohon maaf dok, agak terlambat sepertinya slide-nya. Atau next-nya. Iya. Udah tenang Jar. Nah, ini kita lihat bagian sampai sini. Ini pintu atas panggul, ya. Nanti baca, pintu atas panggul terbentuk dari barrier, promontorium, linea arcuata. Ini bagian atas nih. Linea arcuata itu yang kanan kiri melingkarnya itu, bagian panggulnya sampai ke tepi atas simpisis. Nah, itu hot 1. Nah, itu adalah pelvic. Yang lakukan sebelum ada definisi acoknya itu, sebelum tahun 2013. Ya, jadi kita lakukan pemeriksaan dalam, lihat conjugata veranya berapa, conjugata diagonalnya berapa, conjugata transversalnya berapa, supaya untuk bisa melihat bayinya bisa lewat apa enggak. Tapi berdasarkan nanti kamu sering lakukan, ingat ukur berapa conjugata vera, berapa transversalnya, berapa diagonalnya, maka akan lebih mudah nanti kamu untuk bisa memprediksi bayinya bisa lahir atau tidak. Next. Ya, ini kalau misalkan pintu tengah dah, sampai sini jawab. Oke, tahan Jar, yang tadi Jar. Pelvic outlet ini, ya udah, ini aja. Pelvic outlet itu yang gambar tadi. Sebenarnya itu ngelihatnya apakah bayi itu bisa lahir normal atau tidak jika sudut yang terbentuk di pintu bawah panggul, kalau ibunya dalam, kebayang ya, ini misalkan kita bayangin bersama ya, dalam posisi litotomi, kita kepalkan tangan kita, Jar boleh slide sebelumnya, kita kepalkan tangan kita, lalu sudut ini kita dekatkan ke daerah posisi untuk kemaluan ibu. Kalau terlihat memungkinkan untuk lewat, sebenarnya pelvic outletnya berarti dianggapnya memungkinkan. Ini kita ngomong teori ya, walaupun tidak ada yang pernah berusaha melakukan gerakan hampir meninju vagina ibu ya. Ya, kita coba ngelihat, pastiin kayaknya harus lewat gitu ya. Tapi yang bisa dipastikan sebenarnya adalah sudut anterior posterior daripada si bagian sudut simpisis itu sendiri. Yuk, next. Ini host 1, host 2, host 3, host 4, bagaimana bayi itu bisa slide turun ke bawah, ya. Itu sederhananya cara pola pikirnya, ya. Host 1 tepi atas simpisis, setara dengan promontorium dan linea arcuata, host 2 tepi bawah, host 3 spina, host 4-nya di bagian ekor ya, atau keluar ya, sudah keluar ya. Yuk, next. Karena bayinya saat di dalam kandungan atau saat pertumbuhannya tidak mengalami kondisi yang bagus, panggulnya bisa berubah, tidak dalam bentuk panggul ginekoid. Kelainan juga bisa muncul akibat daripada kelainan tulang dan sendi. Misalkan contoh, rakitis, ada kelainan sendinya, osteomaplasia, neoplasma, ada tumor, ada pernah kecelakaan, dia fraktur, ada nekrosis, itu juga bisa ya. Ada sindrom sendi sakromalacia, itu juga bisa table. Atau juga ada kelainan daripada tulang belakang, misalkan pasiennya kifosis, skoliosis, spondylostesis, itu juga bisa. Jadi kalau ada kelainan gerak, kelainan panggul, perlu dipastikan bahwa panggulnya memungkinkan nggak untuk bisa lahir normal. Kalau nggak bisa, tindakannya bukan berarti dia tidak bisa lahiran, sesar saja. Selanjutnya ada kelainan dari kelainan bentuk kaki. Kalau misalkan kakinya kloskitis, luxatio coxa, atau ada CTFV, di mana dia tidak bisa melakukan posisi litotomi, ya sudah, itu juga tidak memungkinkan untuk bisa lahir normal. Gimana pasiennya mau litotomi kalau kakinya nggak bisa ditekukan? Oke, next.
Oke, itu buat masalah passage atau saluran. Kita ngomong masalah passenger atau bayi yang baru lahir. Yuk, next. Posisi yang bagus untuk melahirkan adalah posisi belakang kepala. Jadi kepala bayi turun pada di belakang kepala. Yang teraba di kita adalah ubun-ubunnya, ubun-ubun kecil apa besar? Kecil. Ya. Harusnya teraba di situ sehingga langsung kita bisa menentukan apakah memungkinkan si kepala turun atau tidak. Yuk, next. Dan saat di dalam kandungan sendiri, dia melakukan molase. Jadi dia akan, diameternya bayi itu akan mengecil. Next saja, nggak apa-apa, Man. Jar. Akan mengecil. Jadi katakanlah dia bayinya diameter kepalanya sebenarnya 9,5. Diameter kepala itu bisa akan menurun sampai 0,9 mili. Jadi kurang lebihnya bisa sampai 8 cm. Tapi semakin tinggi kadar molase, maka kadar kerusakan daripada otak itu kan terjadi juga semakin besar. Jadi kita berharap molasenya tidak terlalu besar. Molase ada molase 1, molase 2, molase 3. Kita berharap tidak sampai molase 2 dan molase 3. Hanya antara tulang kepala dengan tulang kepala menempel boleh. Bertindih jangan. Kalau sudah sampai bertindih takutnya HIE. HIE itu hypoxic ischemic encephalopathy. Jadi bayinya nanti akan mengalami kerusakan otak yang bersifat berat, bisa menyebabkan cerebral palsy dan sebagainya. Jadi kalau nanti kalian periksa dalam, kalian meraba, dok, maaf dok, ini tulang kepalanya sampai bertumpuk dok. Dah, cepat sesar aja. Jangan dicoba untuk dilahirkan normal ya. Apa aja indikatornya? Yang pertama masalah attitude, dia posisi bayinya gimana, posisi letaknya gimana, gayanya dia di dalam gimana, apakah dia shoulder position atau seperti apa. Presentasinya ubun-ubun besar, ubun-ubun kecil, muka, dahi, wajah, dan sebagainya. Dan penurunan daripada kepala itu sendiri. Dia bisa nggak masuk ke dada, di panggulnya itu sendiri. Nggak bisa masuk, dah, jangan dicoba dilanjutkan karena resikonya terlalu besar baik dari kematian ataupun kecacatan pada bayinya. Yuk, next. Ini kita ngomongin fetal attitude, presentasi bayi. Ya kalau presentasi bayinya sungsang, jangan coba dilahirkan normal, apalagi primi. Tidak boleh primi lahir sungsang. Dok, tapi nanti saya di panitiran ketemu yang lahir sungsang anak 5, anak 6. Anak setelah anak pertama boleh, karena panggulnya sudah terbukti. Apa sih resikonya dari lahir sungsang? Resikonya adalah kepala itu adalah diameter terbesar. Kalau pantatnya lahir, bokongnya lahir, dadanya lahir, tapi kepalanya nggak lahir, resiko kematian pada bayi. Karena kalau kepalanya nggak lahir, apa yang mau saya patahin? Nggak ada lagi yang bisa dipatahin. Berbeda dari kalau kepalanya udah lahir. Skapula kita bisa patahkan ataupun yang lain bisa dilakukan. Tapi kalau kepala belum lahir tidak bisa. Harus mau nggak mau. Ya udah, resikonya jelek buat ibu, jelek buat bayi. Yuk, next. Ini bagaimana fetal eye, ada yang posisi melintang, ada posisi. Kalau ngomong CPD tidak ada posisi kelainan letak. Harus kepala yang ada di bawah ya. Yuk, next. Yuk, next. Nah, ini bagaimana kepala berputar, ada 7 cardinal movement, nanti dibaca aja. Tapi yang jelas saya nggak ngomongin masalah persalinan normal, tapi yang jelas kelainan daripada perputaran plastik kepala, contohnya POP, bayinya posisi terlentang, itu menyulitkan dia untuk turun. Itu termasuk CPD juga. Ya, tapi apakah dia bisa lahir normal? Bisa, cuma membutuhkan effort yang lebih besar. Next. Yuk lagi. Saya rasa udah. Nah, apa risiko seperti saya sampaikan tadi? Kalau kepalanya sudah lahir, ada distosia bahu, clavicular bisa kita patahkan untuk mengecilkan diameter daripada bayi yang harus lewat. Tapi kalau misalkan tidak seperti itu, kalau misalkan kepalanya masih di dalam kan nggak ada yang mungkin untuk bisa dipatahkan. Ya, next. Ini metode-metode manuver daripada kalau terjadi distosia dari Macrobert dulu yang paling sering caranya adalah dari posisi litotomi lebih di supralitotomi. Jadi artinya dengkulnya harus sampai ke dada ibu supaya panggulnya, pintu atas panggulnya bisa mendorong bahu bayi untuk bisa keluar. Ada Resnick, ada watch screw. Watch screw itu diputar-putar, putar kanan, putar kiri, dicari yang mana yang longgarnya. Tunggu sebentar ya. Bunda. Iya, ini undangan tergantung undangan ayah bunda. Bintan. Keluarga bunda. Begini bingung. Oke, next. Oke. Jadi sederhananya distosia itu atau CPD itu adalah kondisi di mana bayi dengan panggulnya tidak cukup baik untuk bisa melewati jalan lahir. Kapan pemeriksaannya dilakukan? Saat
kondisi pasien sudah memasuki fase aktif atau pembukaan 4 cm. Bisa banyak hal, bisa masalah dari panggulnya atau bisa masalah juga dari bayi, posisi dan letak dan sebagainya. Mungkin agak saya terlalu cepat karena waktunya udah mulai habis, mohon maaf. Ada yang mau tanya nggak? Izin bertanya dok, Yuk, boleh. untuk yang tadi dipatahkan itu skapula bayinya dok. Skapula bayi. Nah, nanti setelah dipatahkan, apakah akan tumbuh seperti yang dipatahkan seperti itu dok? Memang pertama inform konsen kepada keluarga pasien. Dok, udah berapa kali dokter matain? 4 atau 5 bayi sudah saya patahkan klavikulanya ya. Nah, sini nak, sakit nak. Sini. Oke. Jadi pertanyaannya adalah dilakukan semacam bebat pada bayinya. Jadi bayi tersebut setelah dipatahkan, tandanya dia patah adalah dia tangannya tidak bisa lakukan pergerakan secara bagus. Jadi misalkan kita patahkan yang kiri, yang kanan gerakannya aktif tuh, yang kiri kayak lumpuh gitu. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama ronsen, jelas. Pastikan bentuk patahannya. Kalau patahannya bentuknya hanya dipstick, dia akan tersambung sempurna dalam 7-14 hari. Jadi yang dilakukan semacam bebat. Ya, kayak semacam perban coklat, kita perban. Dokter ngapain dok? Matain dok. Ya gimana, kepala bayi udah lahir, bayinya nggak lahir, mukanya udah biru, udah nggak bergerak lagi ya. Daripada meninggal, kita patahkan. Toh dia nggak akan ada ya resiko defek yang sifatnya panjang, nggak kok. Jadi hanya sifatnya ya patah memang, tapi dia akan sembuh secara sempurna karena masih bayi ya. Kebayang? Dok, cara matanya gampang, masukin tangan tinggal gitu doang. Yuk. Terima kasih banyak dok atas penjelasannya. Iya. Ada lagi? Oke, untuk distosia, jadi kalian pastikan dulu nanti saat ada pertanyaan di soal itu yang akan saya buat, poinnya adalah pastikan bahwa kepala harus ada di bawah. Pastikan bahwa mulusnya sudah ada kuat. Pastikan bahwa presentasinya benar ada di belakang kepala. Dan yang terakhir, pastikan bahwa terjadinya penurunan kepala secara bagus. Maka itu disebut persalinannya dianggap normal. Tapi jika di luar daripada itu yang disebut sebagai distosia, artinya kondisi di mana tidak terjadinya penurunan kepala secara adekuat. Ya, bisa akibat dari panggul yang bermasalah, bukan panggul yang ginekoid, ataupun bisa pengaruh daripada kepala bayi yang turun dalam kondisi apakah bayinya yang terlalu besar, ataukah presentasi muka atau presentasi mulut, itu sama, itu kan sama-sama sepal ya, sama-sama kepala. Oke, ada yang mau nanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, hari ini untuk topik sesi 1 seperti itu, saya review sedikit ya. Yang pertama kita ngomongin masalah post-term. Post-term kalian harus bisa menghitung HPHT, karena saya masukkan mungkin bisa sampai 5-6 soal untuk masalah menghitung dan memastikan usia kehamilan. Selanjutnya, apa sih bahayanya dari post-term? Ya, itu sudah, itu aja yang paling penting. Dan bagaimana tata laksananya. Ingat, tidak semua disesar. Jika kondisi ibu dan bayi baik, lakukan metode yang namanya induksi. Kita ngomongin plasenta, bagaimana kerja plasenta, fungsi plasenta, bagaimana plasenta itu tumbuh, bagaimana plasenta seperti apa yang akan jadi plasenta normal, bagaimana trofoblas mana yang akan jadi bagus, itu masalah plasenta. Ya, hampir bisa dibilang plasenta topik yang akan dipertanyakan. Jelas soalnya saya akan buat beda ya. Saya tidak pernah mau soalnya sama. Plasenta itu akan sifatnya bagaimana metabolismenya, pengeluaran dan sebagainya itu dibaca. Untuk distosia, bagaimana proses pemeriksaannya, apa yang terjadi, bahayanya, resikonya, komplikasinya, itu yang akan ditanyakan. Oke, demikian untuk sesi 1. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita tutup untuk materi hari ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Yuk, thank you ya. Siap, Dok. Makasih dok. Makasih dok.